Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di sesi pertama sekarang ini kita akan melanjutkan pelajaran tafsir yang malam ini akan masuk di ayat 125 surah Al-Baqarah, dan di sesi kedua nanti sesudah sholat isya lebih kurang 30 menit kita isi dengan sesi tanya jawab insyaallah. Pada bulan yang lalu kita sudah belajar ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna. Dan ketika kami jadikan rumah tersebut, yaitu Al-Masjidil Haram, matsabatan, tempat berkumpulnya manusia, tempat berkumpul yang disukai oleh manusia, wa amnan, dan tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, maka jadikanlah seluruh tempat berdirinya Ibrahim di Masjidil Haram itu sebagai tempat sholat kalian. Jadi memang ada tempat-tempat sholat itu yang tidak digunakan untuk tawaf, dan itu kita sudah bahas pada pertemuan yang bulan lalu. Malam hari ini kita masuk kepada ayat 125, wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila antahhira baiti. Kalau dilanjutkan, baiti lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud. Wa, dan ahidna, ahida ya'hadu itu asal artinya adalah menjanjikan, tetapi di sini oleh Imam Mujahid dan oleh Imam Ibnu Abbas dan oleh imam-imam tafsir yang lain disebut ahidna artinya amarna, kami perintahkan. Apa perintah Allah? Kepada siapa perintah Allah? Ila Ibrahim, kepada Ibrahim, wa Ismail, dan kepada Ismail. Siapa mereka? Nah, nanti insya Allah kita bahas ini. Bismillah. Apa perintahnya? Antahhira, hei kalian berdua, wahai Ibrahim dan Ismail, sucikanlah baiti, rumahku tersebut, lit-taifin, untuk orang-orang bisa bertawaf dengan nyaman setelah dalam tanda petik bersih. Wal akifin, atau orang-orang yang berdiam di masjid itu, beriktikaf.
warruk'is sujud, dan orang-orang yang sedang menyembahku di situ dengan ruku' dan sujud. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan perintah Allah wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Siapa keduanya? Ya keduanya Nabi, jelas itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, ini betul yang terjadi sekarang ini. Apa yang saya maksud? Mari kita lihat. Dalam konteks Masjidil Haram, dalam konteks Ka'bah, siapa Ibrahim dan siapa Ismail? Itu loh. Dalam konteks Masjidil Haram dan dalam konteks Ka'bah, siapa Ibrahim, siapa Ismail? Itu kita lihat juga. Mereka lah yang mendirikan Masjidil Haram itu. Mereka lah yang mendirikan Ka'bah. Walaupun Ka'bah itu sebelum Ibrahim sudah Allah tentukan titik koordinatnya dan sudah dijadikan masjid, sudah dijadikan rumah Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara sahih, Allah sudah mengharamkan wa ja'alnal baita mathabatan linnas wa amna. Allah sudah takdirkan di Lauhul Mahfuz bahwa di situ adalah tempat berkumpul dan di situ adalah tempat paling aman di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim harrama baitallah, telah mensucikan. Harrama, mengharamkan artinya mensucikan. Mengharamkan itu artinya melarang yang haram-haram. Yang haram-haram itu yang buruk-buruk, yang haram itu yang kotor-kotor. Jadi apapun yang diharamkan oleh Allah itu kotor. Apapun yang Allah haramkan kepada kita, kepada hamba-hambanya, itu kotor, itu buruk. Maka pengharaman disebut Al-Masjidil Haram, itu adalah masjid yang diharamkan darinya yang kotor-kotor, yang buruk-buruk. Maka kita mengatakan sebagai Al-Masjidil Haram, masjid yang suci. Diharamkan darinya yang buruk-buruk. Semua yang buruk-buruk haram di situ. Semua yang kotor-kotor haram di situ. Perlakuan-perlakuan buruk pun tidak boleh di situ. Mencaci, memaki, menyakiti orang, qauluz zur, ar-rafas, semuanya haram di situ. Dan yang istilahnya membuat aturan itu di muka bumi ini, menyatakan aturan itu adalah Khalilur Rahman, Khalilullah, sahabat karib Allah. Siapa? Nabi Ibrahim. Allah sudah mengharamkan, Ibrahim menyatakan. Allah sudah mengharamkan, seperti yang saya bilang tadi, dari Lauhul Mahfuz Allah sudah haramkan, Ibrahim menyatakan kepada manusia. Maka dia membuat batasnya, batas haram, batas tanah haram. Kira-kira begitu. Wa ummatahu, Ibrahim telah mengharamkan rumah Allah. Wa inni haramtul Madinah. Nah, sekarang aku menjadikan kota Madinah ini juga sebagai kota haram, walaupun namanya bukan Al-Masjidul Haram. Maka sejak itulah
jadilah dua kota haramain. Ini bagi yang belum menemukan dalil kalau Mekah haram ada dalam Al-Quran, Madinah kok haram juga, kan nggak ada dalam Al-Quran. Ini dalilnya. Wa inni haramtul Madinah. Apa batas Madinah yang menjadi kota haram itu? Ma baina labataiha, yaitu kota di antara gunung batu yang itu dan gunung batu yang sana. Madinah itu ada dua gunung batu, itu batasnya itu menjadi haram. Orang kafir tidak boleh masuk ke situ. Sama seperti masjid, semua masjid itu tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Nah, kita kadang-kadang ini, terutama kalau di sini boleh dikatakan jarang ya. Dulu Pak, di Papua itu banyak bupati yang kafir, yang Nasrani. Tapi kalau PHBI bikin acara nuzul Quran, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, skalanya kan skala kabupaten. Bupati ngeyel pengen memberikan kata sambutan. Kota Fakfak misalnya, pas kejadian itu saya ada di sana di bulan Ramadan. Panitia mau mengadakan acara nuzulul Quran. Sebagaimana biasa, bupati memberikan kata sambutan. Bupatinya orang Jogja Katolik, Susanto Letkol Susanto. Dulu kan bupati-bupati dari militer, Letkol Susanto. Sebelumnya terus acara sebelumnya nggak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba Fakfak itu di antara kalangan orang transmigrasi itu ada anak santri. Saya lupa dari pesantren mana, dari pesantren teman-teman NU. Begitu panitia rapat, karena dia pun rajin ke masjid, dia diajak rapat. Langsung dikatakan nggak boleh, bupati itu kafir, tidak boleh masuk ke masjid. Wah, heboh. Dia bawakan surat Taubah. Fala yadkhulanna masjidakum hadza ba'da amihim hadza. Setelah tahun ini nggak boleh lagi mereka masuk masjidmu. Wah, heboh. Orang waktu itu depaknya kelimpungan, bambung. Waduh, berdebat. Kalau tidak diizinkan bagaimana? Ini bupati. Kalau diizinkan bagaimana? Ini Allah punya firman. Begitu Pak. Akhirnya dibuka kitab tafsir. Satu-satunya tafsir yang ada di situ waktu itu tafsir Al-Manar, karya Rashid Ridho. Baru dibacakan tafsirnya, diterjemahkan, akhirnya dapat solusi. Itulah pentingnya ilmu Pak. Nah, kita kembali ke sini nih. Maka orang kafir tidak boleh masuk Masjidil Haram, masuk Masjid Nabawi, masuk masjid manapun, kecuali ada keperluan dan harus seizin orang Islam yang ngurusi masjid itu. Kalau tidak izin tidak boleh. Bismillah. Insya Allah nanti kalau kita sudah sampai di ayat tersebut di surah Taubah, kita bahas lebih dalam lagi. Fala yusadu saydaha, tidak boleh membunuh binatang apapun kecuali, nah Rasul mengecualikan
binatang-binatang yang berbahaya, ular, kalajengking, lipan. Nabi ada menyebut itu. Wala yuqta'u idahuha, dahannya pun, jangankan batang pohonnya, rantingnya pun tidak boleh dipatahkan, saking haramnya tempat tersebut. Nanti kita bacakan satu hadis lagi yang lain yang khusus tentang Mekah. Lagi kata Rasul, inna hadzal balada harramahullah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bumi ini, yaitu Mekah, Allah haramkan dia dari yang kotor-kotor, dari yang buruk-buruk, di saat dia menciptakan langit dan bumi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa innahu lam yahil al-qital fih, tidak boleh membunuh atau menumpahkan darah di dalamnya, kecuali kalau terpaksa beberapa saat saja. Dan itu pernah terjadi di tahun 79 ketika orang-orang Khawarij menteror kerajaan Raja Khalid. Waktu itu rajanya Khalid Ibni Abdul Aziz. Mereka minta bahwa, kalau nggak salah saya tuntutannya itu di TVRI itu heboh, mereka menuntut dua kalau nggak salah, bubarkan kerajaan Arab Saudi dan jadikan pengelolaan Masjidil Haram di tangan pengelolaan internasional seluruh umat Islam. Kalau menurut bapak-bapak masuk akal nggak tuh? Kita keluar dulu sedikit ya. Ini supaya jangan sampai kita nggak tahu. Kalau menurut bapak-bapak, tuntutan mereka masuk akal nggak tuh? Bahwa Masjidil Haram dikelola oleh seluruh umat Islam, dibuat satu liga khusus yang mengelola Masjidil Haram. Atau saya balik pertanyaannya, Masjidil Haram dikelola oleh keluarga tertentu, masuk akal atau tidak masuk akal? Pak, kunci pintu Masjidil Haram itu dari dulu dipegang oleh satu keluarga, satu kabilah, dan sampai Nabi pun tidak mengizinkan kunci itu dipindah tangankan ke kabilah yang lain. Itu satu, saya lupa apa nama kabilahnya. Yang kedua, yang berhak menguasai memberi minum di Masjidil Haram dengan air zam-zam itu adalah keluarga Abbas. Sampai sekarang tidak boleh dipindah tangankan. Kalau tidak percaya, lihat dalam Al-Quran, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram, dan selanjutnya, apakah kalian menganggap bahwa memberi minum kepada orang-orang yang berhaji, dan apakah kalian menganggap dengan memelihara imarah Masjidil Haram ini itu adalah lebih baik daripada bla bla bla, dan selanjutnya Allah katakan. Itu nanti kita pelajari tafsirnya. Artinya apa? Artinya recommended kalau Ka'bah itu dijaga oleh kabilah-kabilah tertentu. Kalau sempat dipertikai, diserahkan kepada satu kelompok terdiri dari kalangan umat Islam,
tidak terjamin keamanan ibadah hajinya. Maka diantara yang tertuduh dari kelompok Khawarij tersebut adalah Syiah. Sampai ke hari ini Syiah menyuarakan supaya pengelolaan dua tanah haram tidak dikuasai oleh kerajaan Arab Saudi, tapi diserahkan kepada kelompok umat Islam, liga, semacam liga umat Islam seluruh dunia. Anehnya, dulu ketika tanah haram dikuasai oleh para syarif yang sekarang pindah ke Yordan, tidak ada pula yang protes. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu, ketika mereka bom salah satu kalau tidak salah pintu Babus Salam, di pintu Babus Salam itu mereka pasang bom dan sempat meledak dan ada korban. Illa sa'atan min nahar, kata Rasulullah, kecuali beberapa ketika dari dalam satu hari, silakan kalau dalam keadaan terpaksa. Maka ada bajingan-bajingan dari Yaman, bajingan-bajingan dari Mesir. Saya katakan bajingan karena mereka itu kafir atau fasik Islam tapi nggak tahu sholat, datang ke Mekah itu cuma untuk mencopet. Yang dicopet, Pak, orang sedang iktikaf di dalam Masjidil Haram itu dicopet, dicuri barang-barangnya. Lalu ketika mereka ditangkap oleh polisi-polisi Saudi, mereka bilang kepada dunia internasional melalui corongnya Iran. Corongnya itu selalu Iran, negeri Syiah itu, bahwa Saudi tidak menghormati ayat Al-Quran. Buktinya si Anu ditangkap, si Anu ditangkap, si Anu ditangkap. Tapi Saudi santai-santai aja, nggak bising-bising dia. Jadi ada pengecualian. Sekarang kan itu saya katakan teror mental. Para perampok-perampok, pencoleng-pencoleng, pencuri-pencuri itu mereka menteror mental orang-orang yang sedang beribadah sehingga tidak nyaman beribadah. Tapi mereka menggunakan dalil kami tidak boleh ditangkap karena Allah menjamin keamanan Masjidil Haram. Lah mereka sendiri tidak menjaga keamanan Masjidil Haram, tidak menjaga keamanan orang-orang yang sedang beriktikaf di dalam Masjidil Haram. Tapi mereka minta diberi amanan. Nah, maka ada pengecualian dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa sa'atan min nahar. Fahuwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Dia itu betul-betul diharamkan atas nama Allah sampai hari kiamat karena memang rumah Allah. Rumah Allah bukan berarti Allah nongkrong di situ. Nah, ini salah lagi. Dan nggak usah ditawil-tawilkan, ya sudah rumah Allah, ya sudah. Apa maksudnya sebenarnya ketika Allah mengatakan baiti, rumahku, terserah Allah apa maksudnya. Kalau kita gunakan kaidah Imam Malik, al baitu ma'lum, kata-kata rumah ya kita semua sudah paham. Wal kaifu majhul, masalahnya sekarang ini rumah Allah, bagaimana ini, apa maksudnya, majhul, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Wasu'al anhu bid'ah, nanya-nanya. Jadi ngapain aja Allah di rumah itu? Mulailah mentawil. Allah di situ menjawab pertanyaan-pertanyaan seorang hamba, doa-doa seorang hamba Allah, bla bla bla. Bid'ah. Kalau begitu Allah punya rumah, kita sudah mengatakan bahwa Allah itu sama dengan manusia.
Yang bilang gitu kamu, bukan Allah. Karena kamu menggunakan otakmu. Jadi ketika Allah nyebutkan tentang suatu kata yang kebetulan ada pada manusia, baik benda atau sifat, kamu yang langsung nyamakan. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Dia tidak sama dengan apapun yang dia ciptakan. Maka hati-hati Pak, jangan cepat-cepat terkecoh dengan orang yang mengatakan, kamu yakin Allah punya tangan? Iya. Oh, berarti kamu kelompok mujassimah, orang yang menganggap Allah punya fisik. Kalau kita ditanya di akhirat, kamu di muka bumi menganggap aku punya tangan? Iya ya Allah. Kenapa berani-beraninya kamu mengatakan aku punya tangan? Kan engkau yang bilang bahwa engkau punya tangan ya Allah. Selesai nggak? Terjawab nggak pertanyaan Allah itu kira-kira? Terjawab kan? Terjawab, selesai. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Oh, kalau begitu Allah banyak sebanyak manusia. Itu kan otakmu. Oh, itu begitu supaya menghindari tafsir bahwa Allah sebanyak manusia, maka harus kita takwil bahwa itu adalah berarti kekuasaan Allah. Itu otakmu juga. Allah bilang dia dimanapun bersamakum kalian. Ya sudah. Di sini ada Allah, ya sudah. Di sana ada Allah, sudah. Bagaimana? Nggak usah ditanya, Allah yang tahu. Pertanyaan tentang itu bid'ah, haram ditanyakan. Berarti menganggap Allah itu dalam berwujud, dalam berarti ada yang memerlukan ruang. Itu teori fisikamu. Teori fisikamu yang kamu pelajari bahwa wujud itu artinya eksis dan memerlukan ruang dan tempat, itu otakmu. Allah tidak bilang kayak gitu. Nah, jadi Baitullah, ya terserah bagaimana Allah mau rumahnya itu, bagaimana memperlakukannya, bagaimana, hanya Allah yang tahu. Dia kan punya aras dan arasnya lebih besar. Masa Masjidil Haram, Ka'bah itu Baitullah, itu dia yang bilang. Kau nggak usah mikirkan itu. Coba kau tanya, di dalam 5 cm urat nadimu ada berapa miligram darah? Cek, itu aja kau tak tahu. Alah, susah-susah betul segala macam. Siapa yang bisa jawab malam tadi dia tidur jam berapa? Siapa yang bisa jawab? Hah? Ada? Siapa yang bisa jawab? Malam tadi dia tidur jam berapa? Siapa yang bisa jawab? Kabel listrik begitu telanjang kita pegang, namanya kesetrum, betul? Kenapa? Rasa kesetrum itu terasa sama kita itu kenapa? Apa yang terjadi? Oh iya kesetrum, iya kesetrum itu apa? Itu aja nggak bisa jawab. Allah pula mau dijengkali, gitu loh. Allah pula mau dijengkali. Sederhana sekali. Yang sering saya kasih contoh, kira-kira otak nyuruh nggak tangan ini menabok pipi dengan kuat, menabok pipi sendiri, menyakiti diri sendiri? Mau nggak otak nyuruh kita begitu secara normal? Kecuali kalau di sinetron pendek Cina itu, pencitraan terhadap singke, nggak ada kan? Tapi siapa yang tidak pernah tergigit lidah? Coba jawab. Nah, ada yang nggak pernah tergigit lidah? Lidah siapa? Lidah sendiri. Yang gigit gigi siapa?
Zatillah, Rasul menyebut zat. Zat kalau berdasarkan teori fisika artinya apa? Benda yang memerlukan ruang dan tempat. Apa Allah begitu? Ya tidak. Tapi Rasul menyebutkan begitu. Bagaimana zat Allah? Ya Allah yang tahu. Dia berada di langit, dia berada di bumi, dia berada bersama kamu di mana kamu berada. Terserah bagaimana dia. Sesederhana itu. Begitulah cara kita memahami Baitullah. Dia yang mengharamkan rumahnya dari segala yang buruk-buruk dan dari segala yang tidak baik. Kemudian tadi yang berikutnya, siapa Ibrahim dan siapa Ismail? Bismillah. Pak, yang punya kewajiban menjaga masjid dari kekotoran atau menjaga kesucian masjid ini kan, wahidna ila Ibrahim wa Ismail antohiro. Yang wajib menjaga masjid ini hanya orang tertentu atau seluruh umat Islam? Hah? Yang wajib menjaga kesucian masjid seluruh umat Islam atau hanya orang tertentu? Serba salah. Mau dijawab seluruh umat Islam, kok saya rasanya nggak pernah ya jaga kebersihan masjid. Mau dijawab hanya orang tertentu, apa saya tidak punya kewajiban menjaga kebersihan masjid? Jawab dengan tegas. Yang punya kewajiban menjaga kesucian masjid seluruh umat Islam atau hanya orang tertentu? Seluruh umat Islam. Maka sebenarnya ayat ini lebih pas, wahidna ila ibadina antohiru baiti. Dan kami perintahkan kepada seluruh kepada hamba-hamba kami untuk mensucikan rumah kami. Betul kan? Tapi kenapa di sini Ibrahim dan Ismail? Sadar nggak kita sedang disindir oleh Allah? Nggak usah jauh-jauh. Orang rajin nggak bangun masjid, Pak? Hah? Rajin ya? Termasuk rajin minta sumbangan di tengah jalan itu kan? Mengganggu jalan orang. Masjidnya sudah terbangun, yang minta sumbangan sholat nggak ke masjid? Hah? Pak, ini bikin masjid, bukan bikin keranda. Kalau bikin keranda iya, wow, ayo kita bikin keranda. Begitu keranda selesai, berebutan nggak? Aku duluan. Apa ada yang berebut? Tapi ke masjid kok kayak begitu? Ayo rebutan bikin masjid. Saya sekian sak semen, saya begini, saya sekian juta. Masjidnya sudah selesai, peresmian, duduk paling depan. Hayya 'alas shalah pertama, saya bla bla bla, kepala otaknya tak beres. Ustaz, di situ kan tohiro, mensucikan, bukan memakmurkan. Mensucikan itu ada waktunya nggak disebut? Sucikanlah di waktu pagi dan sore. Jadi kalau gitu Ibrahim dan Ismail garin masjid itu? Ya, tidak, bukan begitu. Karena Allah katakan lil akifin, lit taifin wal akifin. Ada orang berhenti tawaf dalam 1 detik di Masjidil Haram, tak ada orang bertawaf. Bahkan zaman pandemi pun tetap ada yang bertawaf. Artinya apa? Kita ini jangan, diantara sindirannya ya, itu diantara, bukan itu makna utama. Diantara sindirannya adalah kondusifkan masjid untuk orang beribadah dengan nyaman. Kondusifkan.
supaya orang beribadah dengan nyaman, supaya orang datang ke rumah Allah itu seluruh hajat dia untuk beribadah kepada Allah itu dapat terpenuhi. Kalau tak sanggup, nggak usah. Logikanya diantaranya begini: bikin masjid mewah, di dalam masjid banyak barang mewah. Kira-kira kalau jam 10 malam wajib dikunci nggak masjid kayak begitu? Wajib. Terus orang musafir mau sholat, mau istirahat, yang sepatutnya dapat berada di rumah Allah dengan nyaman dan tenang, bisa berdoa karena pada saat itulah doanya mustajab. Mau masuk nggak bisa karena semuanya dikunci. Termasuk dalam khitab ini nggak? Padahal ini perintah. Wa'ahidna, dan kami perintahkan. Ya gimana Pak Ustadz kalau nggak dikunci, nanti ini dicolong, itu dicolong, itu dicolong. Berarti nggak usah buat ada yang supaya bisa dicolong. Maka apa kata Umar bin Khattab? Fala tuhammiruhu wala tusaffiruhu. Masjid buat senyaman mungkin untuk orang beribadah. Nggak usah dikasih pernak-pernik merah, pernak-pernik kuning. Ini bukan berarti PDIP sama Golkar. Nggak usah. Cukup orang tidak kepanasan, beribadah dengan tenang, orang tidak basah kalau hujan, sehingga dia dapat beribadah dengan tenang. Ini konsep masjid yang harus kita fahami. Karena kita punya kewajiban untuk mengkondusifkan masjid. Bagi siapa? Bagi orang musafir atau bukan musafir. Makanya disebut akifin. Akifin itu artinya orang yang berada di situ, sekitar masjid itu. Akif, nyaman dia dengan masjid. Disebut tentang akif, lihat ayat belakangnya, ar-ruk'a as-sujud. Itu tidak peduli apakah musafir atau bukan musafir. Coba Bapak jalan ke berbagai kota, kalau sudah lewat jam 9 aja mau sholat susah Pak. Dia bawa kendaraan, kalau dia berhenti di pinggir jalan, lalu lintas banyak. Dia mau masuk, pintu pagar dikunci. Saya satu ketika mau masuk di sini, mau parkir di sana banyak batu. Mau khutbah Jumat, saya sebut aja nih. Enggak, ini kesalahan harus saya sebut. Ada yang tersinggung, lantalah peduli apa sama saya. Ini saksi nih, saya bawa dia. Parkir di situ nggak bisa. Kalau di sana lalu lintas ramai. Saya bilang, tolong dorong pintu itu. Mau didorongnya, dilarang oleh salah seorang hamba Allah. Nah itu saya nggak sebut. Tapi saya kenal persis, cuma saya nggak ambil videonya. Ini model-model kayak begini nih. Jadi tidak mudah, tapi mudah. Gimana tuh bahasanya tuh? Tidak mudah secara manusiawi, tapi mudah kalau kita mengikut ketentuan Allah. Fasilitasi al-akifin, ar-ruk'a, as-sujud, fasilitasi semuanya. Saya kemarin sempat jadi tukang parkir waktu pengajian bulan lalu, jadi tukang parkir di situ. Karena begitu mobil mau masuk, ada mobil parkir sembarangan, dia parkir paralel, dan logika saya ini akan kesusahan mobil berikutnya mau masuk. Saya kasih tahu sama supirnya, Pak, parkirnya model saya begini Pak, mundur. Oh iya Pak, mundur. Saya cari yang satu lagi, nggak ketemu. Sudahlah, tanggung jawab tukang parkir Masjid Al-Ikhlas.
Saya ngomong apa adanya, Pak. Ini demi kemaslahatan umat, bukan kepentingan apa-apa. Suka atau nggak suka itu bukan urusan saya. Habis ini saya dipecat dari Masjid Ikhlas, saya rapopo, aku rapopo. Yang penting kebenaran sudah saya sampaikan. Ini harus kita jaga kondusivitas masjid. Nah, kita punya banyak barang-barang yang harus dijaga. Berarti remaja masjid standby 24 jam. Jaga masjid, itikaf di masjid, makan di masjid. Kenapa rupanya? Keliru kalau ada yang melarang orang tidur di masjid, ada yang melarang orang makan di masjid. Badui itu kencing di masjid tak dibunuh Nabi. Badui kencing toga di masjid tuh, ha. Umar sudah cabut pedang. Nabi bilang jangan. Dia belum tahu. Ambil air, uhriqo, disiram dengan air. Tapi masjid kita ada karpet. Bagaimana orang nanti kalau tidur ilernya gulung, capek, jangan jadi pengurus. Selesai. Iya benar, saya ngomong serius. Itu kan konsekuensi kehidupan. Konsekuensi menjaga rumah Allah, tapi pahalanya wow, luar biasa. Rumah Allah dijaga. Satpam yang jaga rumah pejabat aja sering dapat bonus nggak? Bagaimana dengan menjaga rumah Allah? Nah ini Pak, ayat ini luar biasa. Kondusifkan masjid. Ini sudah kondusif, orang masuk nyaman untuk ibadah. Oh dia ketiduran, hak dia untuk tidur di rumah Allah. Ini bukan rumah kita, rumah Allah. Sholat bangunkan, tak mau sepak. Saya ngomong serius. Ustaz pernah melakukan? Pernah. Di air molek. Bulan Ramadan. Saya mau kuliah subuh. Sebelum subuh saya sudah hadir. Ada tebelintang agak ke tengah, tak ada satu orang pun bangunkan. Ini tak betul. Ini tak betul. Saya sepaknya, Pak bangun. Kenapa saya sepak? Kok saya agak kurang ajar? Azan sepeka-peka itu, dalam masjid Pak, mikrofon sebesar itu, orang baca Quran pun nggak bangun dia. Saya bangun, Pak bangun. Orang mau sholat, wudhu segera. Keluar bukan ke tempat wudhu, keluar dari ke jalan raya. Alamak. Tapi hak dia sebagai muslim. Hak dia sebagai muslim. Kita tidak tahu. Mungkin dia ke jalan raya, dia mau ganti pakaian dulu karena dia mungkin musafir, baru sampai dini hari, misalnya kan. Yang penting kita bangunkan. Tapi hak dia di dalam masjid. Jangan bertanya, kamu pernah nyumbang berapa ke masjid ini sehingga aku kasih hak untuk tidur. Enggak. Ar-ruk'a as-sujud. Siapapun merasa hamba Allah, muslim, berhak untuk menikmati masjid. Ada satu masjid di Sentul, bukan Sentul City Rocky Gerung ya, Sentul Kuala Lumpur. Masjidnya lebih kurang sebesar ini. Dia buatkan pavilion masjid. Dia buatkan pavilion masjid, tapi tergabung dengan masjid. Itu diantara contoh fasilitas ya. Masjidnya mewah Pak, lebih kurang seperti ini mewahnya juga. Di pojok kiri masjid dia buatkan pavilion tersambung dengan masjid dengan kaca. Artinya ketika sholat biasa, tempat itu pun dianggap sebagai masjid dan orang bisa mengakses. Kacanya dibuka, ber-AC juga. Tapi di situ ditulis, para musafir sila beristirahat di sini. Fair nggak? Besar Pak, bukan seperti masjid-masjid di mall itu. Besar, saya pikir ada di dalam posisi 4 tiang ini. Ber-AC. Para musafir sila beristirahat di sini. Sajadah, telekung,
bergabung dengan masjid besar. Jadi ketika sholat fardu itu dibuka itu kaca itu, tergabung, terkonek. Cuma masjid inti terkunci, masjid itu terbuka pintunya, berkaca, ber-AC. Nah ini diantara cara kita memfasilitasi ar-ruka' as-sujud, mereka-mereka yang mau ruku dan mereka-mereka yang mau sujud. Tapi yang paling bagus memang didiami oleh remaja, remajanya beritikaf secara bergiliran. Malam ini kalian bertiga itikaf di masjid, siapapun yang mau ke masjid silakan, mereka mau beritikaf silakan. Budaya itikaf itu sudah hilang. Kenapa? Karena masjidnya pada dikunci setiap malam. Jadi yang menghilangkan budaya itikaf siapa? Pengurus masjid. Itu yang harus kita sadari. Kalau CCTV bagus juga, tapi barang udah hilang. Hamba Allah tuh belum tentu ketemu kalau dia nyolong. Di CCTV memang kelihatan. Masuk di dalam Facebook, watch Facebook. Perhatikan, diperhatikan aja lah, tak pernah ketangkap uang jamaah ada hilang. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi memang maaf kalau ada yang merasa tidak nyaman, tapi ini kebenaran yang harus saya sampaikan. Harus kita benahi sehingga betul-betul kita ini mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu saja yang dapat kita kaji malam hari ini sampai Ibrahim wa Ismail sampai kepada ar-ruka' as-sujud. Mudah-mudahan kita sambung pada pertemuan akan datang. Sesi kedua nanti kita sambung dengan sesi tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.